Salam jumpa pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Ya, dan pemirsa mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Harga beras berbagai merek dan kualitas di sejumlah pasar dalam kota Maumere naik sejak 2 pekan terakhir. Rabu Abu awal masa Prapaskah dan dimulainya masa puasa dan pantangan. Ya pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi lainnya. Bersama saya Venido. Dan saya Felmi Lobela. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya. Kita awali berita utama dari Maumere. Pemirsa, harga beras berbagai merek dan kualitas di sejumlah pasar dalam kota Maumere mulai naik sejak 2 pekan terakhir. Naiknya harga beras di kota Maumere ini dipicu oleh kurangnya pasokan dari daerah sentra produksi beras, khususnya dari Sulawesi Selatan. Tidak tanggung-tanggung harga eceran yang sebelumnya dipatok rata-rata Rp10.000 hingga Rp13.000, kini naik jadi Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa harga tertinggi pada bulan Januari lalu, yakni Rp13.000 per kilogram, kini menjadi yang terendah karena yang tertinggi kini dipatok menjadi Rp15.000 per kilogram. Sejumlah pedagang 9 bahan pokok sembako di Pasar Alok dan di Pasar Bertingkat Maumere yang ditemui petang kemarin menyebutkan bahwa mereka terpaksa menaikkan harga akibat harga beli di tangan pedagang beras antar pulau sejak 2 pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Diakuinya bahwa beras ukuran 50 kg yang sebelumnya di tangan pedagang antar pulau dipatok Rp480 hingga Rp500.000, kini naik menjadi Rp550 hingga Rp575.000. Para pedagang mengaku selain beras, harga minyak goreng dan bawang merah juga sedang merangkak naik. Khusus untuk beras, rata-rata daftar harga eceran yang dipajang pada masing-masing karung berisi beras yang dijual, harganya berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga beras sekarang sudah semakin melonjak karena ini pemasokan berasnya sudah langka. Oh begitu, itu sejak kapan Bapak? Sejak 2 minggu yang lalu. 2 minggu Sekitar ya? 2 minggu lah. Harganya bagaimana? Harganya sekarang yang beras medium sudah dengan 13.000. Berapa? Harga medium sudah jual dengan 13.000. Karena kita ambil di kapalnya sudah dengan 12. Ya. Terus yang lain Bapak? Kalau premium sudah berkisar ke 14. Sampai ada yang sudah jual dengan 15. Patokan harga beras ternyata sangat tergantung dari kualitas beras tersebut. Hal ini terlihat jelas antara beras merek yang sama, tetapi di kios yang lain bisa dipatok dengan harga yang lain juga. Rata-rata perbedaan sebesar Rp1.000 per kilogram. Dari Kabupaten Sika, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur, Petrus Petara Aram, memastikan stok pupuk bersubsidi untuk para petani di daerah ini di dalam kondisi aman untuk masa tanam saat ini. Sepanjang tahun 2022 dan masa tanam tahun 2023 saat ini, Dinas Pertanian bersama tim dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3 terus melakukan pengawasan distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di daerah ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini ketersediaan stok pupuk subsidi dari distributor hingga ke pengecer masih dalam stok stabil. Selanjutnya akan disalurkan ke para petani sesuai permintaan, di mana petani wajib memiliki kartu elektronik rencana definitif kebutuhan petani atau ERDKP. Dengan kuota ketersediaan pupuk antara lain pupuk urea 714 ton,
MPK 170 ton, SP3 640 ton, Set A 10 ton, dan pupuk organik 80 ton. Petani ketika mereka membeli pupuk itu harus sudah terdaftar di LDKK, itu satu. Ketika mereka membeli pupuk, ketika mereka mau membeli pupuk, maka mereka wajib membawa rekapitulasi LDKK yang sudah terdaftar. Itu sudah ada di mereka, sudah ada di petani. Kemudian dengan data rekapitulasi itu mereka langsung ke pengecer. Kalau tidak terdaftar itu tidak bisa dilayani. Kemudian yang kedua, setelah mereka membeli pupuk dan membawa pulang, menggunakan pupuk pun selalu dengan pendampingan penyuluh kami di lapangan. Diharapkan petani yang memanfaatkan pupuk subsidi ini selalu berkoordinasi dengan para penyuluh pertanian di lapangan ketika hendak melakukan pemupukan tanaman, sehingga dalam tahapannya dapat dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang tinggi saat ini. Sehingga pemberian pupuk tidak mubazir, termaksud mengajak petani selalu memperhatikan saluran drainase dan genangan air dalam petak persawahan sebelum pemberian pupuk. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, operasi keselamatan Turangga 2023 selama 2 pekan telah berakhir. Satlantas Polres Timur Tengah Utara mencatat pelanggaran terbanyak didominasi surat-surat kendaraan yang tidak lengkap. Pelaksanaan operasi keselamatan Turangga 2023 di seluruh jajaran Kepolisian Nusa Tenggara Timur telah berakhir 20 Februari kemarin. Berlangsung selama 2 pekan, operasi satuan lalu lintas ini menyasar beragam pelanggaran yang kasat mata seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan surat kendaraan serta potensi gangguan kemacetan. Dari hasil pelaksanaan operasi keselamatan Turangga 2023, Satuan Lalu Lintas setempat menemukan pelanggaran yang ditemukan masih didominasi ketidaklengkapan surat-surat kendaraan, disusul alat-alat kelengkapan kendaraan, penggunaan sabuk pengaman dan helm bagi pengemudi roda 2. Jenis pelanggaran yang kami temukan saat operasi keselamatan Turangga 2023 di wilayah hukum Polres TTU yang terbanyak pada surat-surat kendaraan yang mati pajak, dan yang tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM mati, dan lain-lain. Pantauan TVRI di hari terakhir pelaksanaan operasi, Kapolres TTU turut serta dalam kegiatan operasi di sejumlah titik jalan di kota Keva Manado. Pimpinan kepolisian TTU tersebut ikut memberikan himbauan keselamatan berkendara dan membagikan hadiah kepada pengendara yang dalam pemeriksaan dinyatakan lengkap. Keselamatan Turangga 2023, adapun sasarannya yaitu pemeriksaan kendaraan bermotor khususnya roda 2 dan roda 4. Hal ini kita tekankan adalah sebagai wujud kepedulian kita terhadap pengendara. Anggota sifatnya preemptif dan preventif, memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang surat menyurat yang menjadi kewajiban, di mana wilayah kita adalah wilayah perbatasan, tentu untuk menjaga terjadinya tindak pidana, dan juga kita ingatkan terkait dengan masalah keselamatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosef Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, pariwisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki potensi besar untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Tahun ini Dinas Pariwisata Timur Tengah Selatan menargetkan PAD sebesar 1,8 miliar rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Timur Tengah Selatan Robi Selan mengatakan, target ini telah disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan DPRD Timur Tengah Selatan, sehingga Dinas Pariwisata sebagai tim teknis berupaya untuk mencapainya. Target ini tentu sangat berbeda dengan target tahun lalu dan naiknya cukup signifikan. Tahun 2022 target PAD pada Dinas Pariwisata TTS sebesar 355 juta rupiah dan realisasinya adalah 90%. Robi Selan mengatakan target tahun ini bukanlah sebuah beban bagi seluruh staf, melainkan sebagai motivasi. Dirinya berharap kerjasama dari berbagai pihak, terutama semua staf, untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan.
Dia mengaku bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Timur Tengah Selatan memang besar dan butuh pengelolaan yang maksimal. Namun infrastruktur pendukung pariwisata pun sangat dibutuhkan demi meningkatkan PAD kabupaten di bidang pariwisata. Kalau untuk sekarang tahun 2023 itu 1,8 miliar. Naiknya cukup banyak, Bu. Kenaikannya cukup signifikan. Nah, dasar pertimbangannya tentu sudah dikaji oleh teman-teman yang punya kompeten dan juga sudah diputuskan di dalam rapat anggaran TAPD dan Banggar. Nah, kami tinggal melaksanakan. Tentu ya kita berharap ini tidak menjadi salah satu beban, tapi akan menjadi salah satu motivasi bagi kami. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Masyarakat di 4 kabupaten di Pulau Timur diminta untuk tidak khawatir dengan ketersediaan logistik. Pasalnya pendropingan logistik menuju ke 4 kabupaten selain secara terbatas melalui jalur darat. Ada juga melalui jalur laut dengan penyeberangan kapal motor dari Bolok ke Kabupaten Kupang menuju Teluk Gurita. Kendati sudah bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 pasca longsor di kilometer 72 Takari, Kabupaten Kupang, namun belum pulih 100% karena kendaraan yang boleh melintasi di ruas jalan tersebut masih dibatasi hanya kendaraan yang bertonase di bawah 8 ton. Sementara yang bertonase di atas 8 ton tidak bisa karena kekuatan jalan hanya untuk kendaraan bertonase kecil. Kondisi ini tentu cukup berdampak pada pendropingan logistik seperti sembako, bahan bakar minyak, dan bahan bangunan dari Kota Kupang menuju ke 4 kabupaten di Pulau Timur. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ishak Nuka, mengakui pasca longsor pendropingan logistik sedikit terganggu. Namun seiring mulai dibukanya kembali akses jalan, pendropingan logistik mulai berjalan walau tidak normal. Selain itu, pemerintah juga mensiasati dengan membuka jalur laut melalui kapal penyeberangan yang mulai efektif berlaku sejak Senin 21 Januari 2023 agar jalur distribusi logistik ke sejumlah daerah tidak terhambat. Masyarakat tidak perlu khawatir karena kita menyiapkan selain yang memang juga secara dibuka kembali jalan itu oleh Balai Transportasi Jalan Nasional, ya. Tapi kita juga dari jalur laut juga menyiapkan kapal. Bahkan kalau nanti memang animo masyarakat itu tinggi besar, kami akan menyiagakan tambahan 1 kapal lagi sehingga terjadi silang, yang satu dari Kupang, kemudian di hari yang sama juga ada kapal dari Teluk Gurita. Sampai benar-benar nanti bisa kemudian diizinkan bahwa semua kendaraan bertonase di atas 4 ton boleh melewati jalan yang sudah diperbaiki. Jadi hambatan yang saat ini terjadi di Noormina bukan sesuatu masalah yang perlu dikhawatirkan. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berencana menambah armada kapal penyeberangan dari sebelumnya 1 unit kapal menjadi 2 unit kapal jika permintaan warga tinggi. Keberadaan jalur penyeberangan Bolok Teluk Gurita, Kabupaten Belu, dan sebaliknya tidak hanya untuk memperlancar distribusi logistik, tetapi juga arus penumpang selama akses jalan darat belum normal pasca longsor. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai upaya penanganan longsor di Takari, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BJPN Nusa Tenggara Timur menurunkan kekuatan penuh bongkar ribuan ton material longsor. Inilah suasana pembongkaran material longsor di Kecamatan Takari. Nampak 7 alat berat jenis eksavator diturunkan untuk membongkar material longsor yang menumpuk setinggi puluhan meter. Kemudian material tersebut diangkut dengan truk ke beberapa tempat yang telah ditentukan. Saat memantau progres pengerjaan ini, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 Kementerian PUPR, Thomas Setiabudi Aden, mengapresiasi BPJN NTT yang telah menurunkan kekuatan penuh untuk penanganan longsor yang terjadi di kilometer 71 Trans Timor Raya. Di mana dalam pekerjaan ini sejak Sabtu dan Minggu, BPJN NTT menurunkan 7 alat berat jenis eksavator
2 doser, dan 6 truk pengangkut material longsor. Ia mengatakan tentunya dalam pekerjaan ini BPJN didukung penuh oleh TNI Polri, yakni Koramil Camplong, Polres Kupang, pemerintah Kabupaten Kupang seperti BPBD Kabupaten Kupang, dan Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Adapun pekerjaan ini dilakukan pada siang hari hingga mobilisasi kendaraan roda 2 dan 4 dihentikan sementara. Sedangkan yang dibuka hanya untuk masyarakat pejalan kaki. Namun demikian tetap dikontrol oleh TNI dan Polri agar tidak mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung. Jadi saat ini alatnya Pak Junto ini Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dari Kementerian PUR yang ada di NTT, sekarang sudah ada 7 eskavator ya, 2 doser, ada 6 truk, jadi kita frontal, cuman memang kita nggak bisa ngebut nih karena orang ini banyak sekali orang. Nanti kalau sudah kita tutup, baru kita bisa kerja. Jadi kami mohon dukungan dari Kabupaten dan Pak Kapolres. Begitu. Pantauan TVRI NTT hingga berita ini diturunkan, akses jalan bagi kendaraan roda 2 dan 4 ditutup sementara, terutama arus lalu lintas Kupang ke TTS maupun sebaliknya, sementara ditutup dan mobilitas lalu lintas hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki melalui jalur alternatif. Karena sejak pagi alat berat sudah mulai melakukan pengerjaan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, alat berat yang beroperasi saat ini berjumlah 11 unit eksavator dan 3 unit self-loader. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya seputar Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia.
dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, para guru, siswa, dan orang tua siswa SD Negeri Angkasa diharapkan bersabar karena relokasi yang dijadwalkan Maret mengalami pergeseran waktu dan diperkirakan pada awal tahun ajaran baru. Bu, woi, Sulam. Para guru, siswa, dan orang tua siswa SD Negeri Angkasa berharap bulan Maret nanti bangunan sekolah mereka sudah mulai dikerjakan sesuai perencanaan, sehingga kegiatan belajar mengajar 15 rombongan belajar dapat berjalan dengan baik. Bangunan sederhana di dalam kompleks SD Inpres Liliba ini telah setahun lebih ditempati. Sementara 15 rombongan belajar untuk sementara menggunakan 8 ruang kelas milik SD Inpres Liliba. Seluruh rombongan belajar masuk siang jam 1 dan berakhir pada sore hari. Dampaknya waktu efektif belajar untuk anak-anak harus dikurangi, apalagi untuk anak-anak kelas 1. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Dumulia Hijami kepada TVRI menjelaskan, relokasi SD Negeri Angkasa akan ditempatkan di samping kantor Lurah Naimata. Saat ini sedang berproses untuk tahapan tender, namun pihaknya mengakui bahwa untuk bulan Maret dipastikan belum dapat dilakukan dan paling cepat pada tahun ajaran baru. Pemerintah tentunya tidak akan tutup mata dengan kondisi yang ada saat ini. SD Angkasa itu sudah menjadi program kami ya. Dia sudah masuk dalam DPA untuk kita lakukan tahun ini. Dan sementara memang lagi berproses ya untuk tender, ya untuk tender masih berproses. Memang berprosesnya itu tidak bisa kita kerjakan dan Maret, harus jujur saya katakan untuk Maret sesuai dengan permintaan mereka itu memang kemungkinan besar agak sulit karena ya mesti geser. Dia paling cepat itu kita mulai di tahun ajaran baru. Ajaran baru ya, kita berharap untuk orang tua dan siswa guru bisa melaksanakan dulu proses pembelajaran di SD Liliba. Sebagai pemerintah tentunya kita tidak mungkin tutup mata dengan kondisi itu. Jadi kita sudah anggarkan untuk tahun ini seperti yang saya omong tadi. Nanti kalau misalnya ada kekurangan yang perlu kita tambahkan lagi, karena anggaran kita kan juga tidak bisa serta-merta semua masih terbatas. Tahun depan kita akan lihat lagi kekurangannya, kita isi di kekurangan itu. Yang pasti tahun ini tapi di tahun iya kita usahakan di tahun ajaran baru kita sudah bisa
kita sudah bisa pindah sekolah itu. Tim Liputan TVRI NTT. Ya, dari Kota Kupang kita beralih ke Sumba Barat. Pemirsa, para atlet bela diri di Sumba Barat yang rata-rata masih pelajar sekolah menengah atas berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Susanti Rocky Lala dan Thomas Aquino Saputra Adam merupakan atlet bela diri Kabupaten Sumba Barat yang seringkali juara di setiap pertandingan. Kedua pelajar tersebut merupakan atlet bela diri yang saat ini masih sebagai pelajar di Sekolah Menengah Atas Katolik Santo Peter Waikabubak. Susanti Rocky Lala dan Thomas Aquino Saputra Adam mengaku selalu menjadi juara di Pekan Olahraga O2SN, Kejurdan Nona Mas Cup, dan Popda Nusa Tenggara Timur. Walaupun sebagai atlet bela diri Kabupaten Sumba Barat, hingga saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Keduanya berharap agar bisa mendapatkan bantuan beasiswa dari bidang kesejahteraan pada Setda Kabupaten Sumba Barat. Mereka mengetahui ada bantuan beasiswa pendidikan setiap tahunnya di bidang Kesra Setda Sumba Barat. Namun sebagai anak yang terlahir dari keluarga petani, keduanya belum mendapatkan beasiswa dari pihak Pemda Sumba Barat. Susanti Rocky Lala mengaku sangat mencintai olahraga tinju dan ia sudah sering tampil di setiap event bergengsi. Ia mengaku sering menyaksikan orang berkelahi di jalanan. Melihat fenomena itu, akhirnya ia lebih memilih menyalurkan hobinya melalui sasana tinju di kota Waikabubak. Sebagai anak petani, ia sangat mengharapkan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah Sumba Barat. Itu saya latih, habis latih begitu, ini langsung lomba, ikut lomba, saya pernah juara 1 dengan juara 2. Habis itu saya punya orang tua petani. Habis itu ini pemerintah tolong memperhatikan kita untuk saya mendapatkan beasiswa untuk membantu orang tua dan saya kuliah. Sementara itu, Thomas Aquino Saputra Adam, atlet bela diri karate ini juga memohon beasiswa pendidikan dari Bupati Sumba Barat. Sebagai atlet yang sering mengharumkan nama daerah ke tingkat provinsi, ia sangat berharap mendapatkan dukungan beasiswa dari pemerintah daerah Sumba Barat. Thomas Aquino Saputra Adam, atlet bela diri karate yang menjadi juara 1 pada perlombaan O2SN dan Kejurdan Nona Mas Cup di Kupang beberapa waktu lalu mengaku berbangga karena berhasil menjadi juara di tingkat provinsi. Saya berhobi bela diri karate. Kebetulan di sekolah kami SMA Katolik St. Peter telah membuka ekstrakurikuler karate. Saya telah menjuarai di berbagai kabupaten maupun provinsi, yaitu perlombaan O2SN, Popda dan juga Porprov. Tapi kami belum pernah mendapatkan beasiswa dari Bapak Bupati. Kami mohon Bapak Bupati bisa memperhatikan para atlet yang belum mendapatkan beasiswa. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. SPD meminta kepada warga yang menuntut ganti rugi agar menyediakan sejumlah berkas persyaratan agar dipenuhi. Bu, woi, sudah masan ketemu Karman. Woi, ayo dong laku keras kok? Laku berapa? Saya laku keras. Ini barang seberapa hari sepi kok. Lumayan harus beli berapa ekor. Soalnya lu jangan tipu-tipu kalau su laku lu traktir kasih beta minuman dingin dulu toh. Oh, bisa kebeli dulu lah. Tapi sampai uang sih. Masa saudagar sana ada uang? Ada. Tenang saja sih. Ayo sih. Apaan? Beti titip titip aja mau. Iya.
Wakil Bupati Sumba Barat Daya Martin Christian Taka meminta agar warga segera memenuhi sejumlah persyaratan yang telah menjadi acuan untuk dibayarkan ganti rugi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Ia mengaku bahwa persoalan ganti rugi oleh Pemda Sumba Barat Daya akan bisa dilakukan apabila para warga sudah selesai menyediakan seluruh berkas tersebut. Pada beberapa kali mediasi bersama pemerintah daerah, ia mengaku Pemda Sumba Barat Daya sudah menginstruksikan agar berkas disediakan. Ia mengaku pemerintah Sumba Barat Daya akan sulit membayar ganti rugi apabila seluruh dokumen tidak disiapkan oleh para warga yang menuntut ganti rugi. Menurutnya, berapapun tuntutan keluarga untuk ganti rugi, nanti akan dilakukan perhitungan oleh tim penilai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga untuk saling memahami kondisi tersebut, ia meminta kepada warga untuk lebih baik menyediakan persyaratan tersebut dibandingkan selalu melakukan blokade jalan raya. Menurutnya, dengan memblokade jalan raya akan menghambat seluruh pelayanan publik. Hal demikian menurutnya tidak boleh terjadi sehingga warga yang menuntut ganti rugi agar segera memasukkan berkas persyaratan tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Kalau saya tidak salah bulan Juni tahun 2022 sudah ada pertemuan antara pihak warga masyarakat dengan Pak Bupati dengan sejumlah pimpinan OPD terkait. Kerapatan itu jelas bahwa arahan Pak Bupati oleh Pemda siap untuk melayani dikala sejumlah warga masyarakat tadi yang merasa dirugikan berproses sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Dalam artian bahwa mereka harus melengkapi sejumlah dokumen kepemilikan hak atas tanah. Sementara itu terpantau para warga yang menuntut ganti rugi mendatangi tim Badan Pemeriksaan Keuangan. Warga mempertanyakan predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan daerah kepada BPK kepada pemerintah daerah Sumba Barat Daya. Padahal masih banyak persoalan warga yang belum selesai hingga saat ini. Para warga mendesak tim BPK untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan tanah mereka yang diambil paksa oleh Pemda Sumba Barat Daya. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Abner Nabuasa, Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan, memimpin massa merusak sawah milik warga Desa Bena dan mengusir pemiliknya. Warga akan segera menempuh jalur hukum. Daniel Nau, pemilik lahan sawah, didampingi sejumlah warga penggarap di Bena, menjelaskan bahwa sawah tersebut sebelumnya merupakan lahan kering. Tahun 2016 lalu ketika irigasi masuk wilayah tersebut, seluruh warga Dusun Toinunu bersepakat untuk menggarap lokasi sawah seluas 16 hektar are menjadi tanah sawah atas restu pemilik tanah, almarhum Raja Levinus Benedictus Nabuasa. Dirinya dan keluarga besar merupakan orang pertama yang tinggal menetap di lokasi tersebut pada tahun 1960 silam, atas permintaan almarhum Levinus Nabuasa. Secara tiba-tiba Abner Nabuasa merupakan ASN dan Kabid Linmas Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan muncul membawa massa dan mencaplok semua sawah milik warga dengan merusak bibit padi yang sudah disamaikan. Pagar dirusaki, semua pematang dihancurkan oleh massa pendukung sebanyak 50 orang. Atas perbuatan tidak menyenangkan tersebut, maka pihaknya dan keluarga akan membawa persoalan ini ke ranah hukum lapor polisi. Dan bikin rusak pematang Bapak. Sebanyak ada ini 4 hektar. Sedangkan mereka mau ambil itu hamparan itu bilang katanya bilang tanah ulayat dari keluarga Nabuasa. Sedangkan kami punya tahu Bapak itu Bapak Levinus Nabuasa yang kasih kami itu tanah Bapak dari tahun 1960. Bapak Simon Petrus Nau yang dengan Bapak Elvin Nabuasa yang omong itu Bapak. Dan kami masuk di ini daerah tahun 60 itu Bapak. Ini daerah masih kosong Bapak. Kosong dan itu mau dibilang Bapak itu kalau menurut kami punya pendapat itu Bapak tanah negara.
Terpisah di lokasi sawah sengketa, Markus Nomleni, keluarga Abner Nabuasa, yang mengaku sebagai tokoh masyarakat kepada wartawan Selasa 21 Februari sekitar pukul 17.25 WITA kemarin sore menjelaskan bahwa sebelumnya mereka bersama pemilik tanah anaknya Bapak PR Nabuasa, yakni Abner Nabuasa, datang untuk bertanya kepada keluarga Nau agar lokasi sawah yang belum digarap diambil untuk diserahkan kepada warga yang belum mendapatkan bagian karena yang berkuasa saat ini adalah Bapak PR Nabuasa. Namun keluarga Nau ribut sehingga mereka paksa serobot dan merusak sejumlah bibit padi yang sudah disamaikan, termaksud pagar. Tujuannya agar mereka sadar untuk mendapat Bapak PR Nabuasa sebagai pemegang hak ulayat. Karena lokasi tanah tersebut sebelumnya telah disengketakan di Polsek Amanuban Selatan dan belum ada penyelesaian hingga saat ini. Hasil seperti ini, kenapa tidak harus tanya kepada kami dua pihak, harus mengambil sepihak? Itu adalah kekecewaan kami, dan kami sangat secara pribadi sangat kecewa dengan keluarga UCS bersama teman-teman dari Pospera Amanuban Selatan. Karena apa? Sebenarnya kalau kita memediasi untuk kita menjadi untuk menempuh titik aman atau titik solusi yang terbaik, sebenarnya dudukan kita semua untuk kita sama-sama memberikan keterangan, mengklarifikasi solusi jalan terbaiknya seperti apa. Pantauan wartawan di Sawah Toinunu, Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Selasa 21 Februari pukul 16.30 WITA kemarin sore. Tampak warga pemilik lahan yang merupakan korban kerusakan menunjuk sejumlah bibit padi dan luasan lahan sawah yang dirusak oleh Abner Nabuasa dan massa pendukungnya. Hingga berita ini diturunkan, Abner Nabuasa belum berhasil dikonfirmasi wartawan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Pemirsa, 8 kantor dinas di Kabupaten Manggarai sudah 2 tahun lebih masih lowong jabatan kepala dinasnya. Hingga saat ini kantor dinas tersebut masih dijabat oleh pelaksana tugas atau PLT. Sebanyak 8 dinas masih dijabat oleh pelaksana tugas, yakni Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Dinas Peternakan, Pertanian, Perumahan, Pengendalian Penduduk dan KB, Asisten 3 dan staf ahli bidang ekonomi. Namun ada 3 dinas yang sudah 2 tahun lebih tidak ada jabatan kepala dinasnya, yakni Dinas Pertanian, Peternakan, dan Dinas Koperasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Maximilianus Tarsi, mengatakan, lowongan 8 kepala dinas tersebut selama ini karena pemerintah daerah belum mendapatkan rekomendasi dari KASN. Sementara itu rekomendasi menjelaskan sebelum melakukan lelang jabatan eselon 2, terlebih dahulu melakukan pelantikan eselon di bawahnya. Maximilianus membantah Pemda melanggar surat edaran dari KASN nomor 1 tahun 2021 tentang MP, LT, dan PLH yang menjabat selama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan berikutnya. Maximilianus menjelaskan Bupati tengah melakukan pemetaan kebutuhan untuk penempatan pegawai eselon 3 sehingga jeda waktu pengisian jabatan kepala dinas lama. Tentang kewenangan PLH dan PLT dalam aspek kepegawaian. PLH dan PLT itu melaksanakan tugas paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan. Itu tadi hambatannya, kita belum melaksanakan seleksi, sehingga yang terpaksa kita berikan kepercayaan kepada melalui PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah ini, memberikan kepercayaan kepada teman-teman yang memiliki memenuhi syarat untuk memiliki jabatan PLT dan PLH. Sejak Bupati Heribertus Nabit menjabat tahun 2020 lalu, baru sekali melakukan lelang jabatan eselon 2 untuk mengisi kepala dinas. Setelah itu hingga tahun 2023 ini tidak ada lagi lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas. Seminggu lalu penjabat eselon 3 sudah dilantik oleh Bupati Manggarai Heribertus Nabit. Berharap agar 8 dinas yang masih lowong segera diisi oleh pejabat definitif. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya pemirsa, dalam rangka penyegaran dan pergantian posisi purna tugas pejabat Polri, Polres Timor Tengah Selatan melakukan rotasi 3 pejabat utama lingkup Polres Timor Tengah Selatan. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Igusti Putu Sukoarsa usai memimpin upacara serah terima jabatan menjelaskan rotasi atau mutasi jabatan di lingkup lembaga organisasi Polri merupakan suatu kewajiban atau penyegaran bagi pejabat atau anggota Polri yang dinyatakan berhasil dalam tugas. Karena itu berdasarkan surat keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur nomor Kep/69/2 Romawi/2023 tertanggal 7 Februari 2023 di lingkup Polres Timor Tengah Selatan mendapat penyegaran mutasi jabatan bagi 3 jabatan lowongan karena ada yang pensiun dan dipromosikan ke Polda Nusa Tenggara Timur seperti Kasat Reskrim Ibtu Helmi Wildan dipromosikan ke Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur. Digantikan dengan Ibtu Fernando Oktober mantan Kasat Reskrim Polres Timor Tengah Utara. AKP Agus DH Soleh dilantik menjadi Kabak Ren Polres Timor Tengah Selatan menggantikan posisi mantan Kabak Kompol Luki Seli yang telah purna bakti. Ibtu Ipande Made Wardika mantan Kapolsek Molo Utara dipromosikan sebagai Kasubag Dalops Polres Timor Tengah Selatan. Digantikan dengan Ibda Maksi Oematan mantan Kaur Bin Ops Sat Lantas Polres Timor Tengah Selatan. Ibtu Edwin F. Lalang mantan Kaur Bin Ops Intelkam Polres Timor Tengah Selatan dipromosikan sebagai Kapolsek Kuan Fatu menggantikan pejabat lama Ibtu Robert Nicholas Bisinglasi yang dipromosikan sebagai Pama SDM Polres Timor Tengah Selatan. Untuk diketahui, rotasi atau mutasi saat ini merupakan sebuah penyegaran organisasi kepada anggota yang patut dipromosikan karena keberhasilannya dan juga agar tidak ada kejenuhan maka dipromosikan mengganti posisi pejabat yang purna tugas. Kita melaksanakan strategi jabatan yaitu ada Kabak Ren, ya, itu karena beliau yang lama pensiun, tadi diganti yang baru Agus, AKP Agus, yang kedua Kasat Reskrim, itu kemudian diganti itu Fernando. Terus ada Kapolsek Gagalan juga, Kapolsek Molo Utara, dan Kapolsek Kuan Fatu. Ini mutasi adalah penyegaran, ya, karena ada yang pensiun, dia harus ada yang diganti. Upacara rotasi jabatan sekaligus pelantikan dan serah terima jabatan dipimpin langsung Kapolres Timor Tengah Selatan, Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP Igusti Putu Sukoarsa. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma meresmikan gedung Polres Nagekeo. Penantian panjang untuk memiliki kantor sendiri oleh Polres Nagekeo akhirnya terjawab. Kini Polres Nagekeo telah memiliki gedung perkantoran usai diresmikan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Joni Asadoma. Kapolda Nusa Tenggara Timur tiba di Mako Polres Nagekeo, diterima secara adat oleh para tokoh adat setempat. Acara ini dihadiri oleh Bupati Nagekeo Yohanes Don Bosco dan Ketua DPRD Nagekeo Seli Ajo Bupu serta unsur Forkopimda lainnya. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kapolda NTT. Kapolda NTT Joni Asadoma dalam arahannya mengungkapkan, diharapkan dengan hadirnya gedung baru ini dapat memberikan dampak positif dalam mendukung pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Nagekeo. Selain itu juga sebagai upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju polisi yang presisi dan mendukung terciptanya Kamtipmas. Bagi seluruh anggota dan tentunya ini akan memberikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat di Nagekeo. Operasionalisasi dari Polres ini betul-betul dilaksanakan secara maksimal dan bertanggung jawab. Saya percayakan pada Kapolres dan juga seluruh anggota untuk berkolaborasi dengan pemerintah
stakeholder vertikal maupun horizontal lainnya. Diharapkan kepada semua jajaran Polres Nagakeo agar melayani masyarakat secara baik dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan institusi Polri. Berikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati dan tetap tegakkan aturan yang telah diatur oleh negara. Dari Kabupaten Nagakeo, Doni Moni, TVRI NTT. Dan pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Kodim 1625 Ngada melalui program Rumah Layak Huni membangun rumah layak huni untuk warga. Dandim 1625 Ngada, Letkol CZI Deni Wahyu Setiawan mengunjungi salah satu warga di Desa Marapokot yang mendapatkan bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dalam kunjungan ini memantau langsung progres pekerjaan yang dilakukan oleh anggota TNI Koramil Aisesa. Ikut hadir juga Bupati Nagakeo Yohanes Don Boscodo. Dalam program bantuan RTLH ini, salah satu wujud integritas kepedulian TNI terhadap warga yang kurang mampu. Tujuan RTLH ini, selain warga mendapatkan rumah layak huni, juga salah satu aksi nyata dalam menekan angka stunting dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Dikatakannya kegiatan RTLH ini akan berlanjut dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nagakeo untuk melakukan pembangunan terhadap warga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Syarat mendapatkan bantuan yakni warga harus benar-benar tidak mampu dan harus memiliki sertifikat tanah secara resmi. Kegiatan RTLH ini adalah program yang diinisiasi oleh Bapak Pangdam 9 Udayana. Jadi sasarannya adalah masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Sehingga kita tingkatkan kondisi rumahnya dengan harapan hasilnya itu akan mengurangi kemiskinan ekstrim, kemudian ada stunting karena pola hidup akan berubah jelas, kesehatan rumah juga akan mempengaruhi dari kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, kemudian kegiatan ini akan selalu berlanjut sesuai dengan petunjuk dari Bapak Panglima. Sasarannya adalah mempunyai syarat
tanah itu adalah tanah sendiri, bukan tanah yang disengketakan atau tanah ulayat. Pada kesempatan itu, Dandim menghimbau kepada semua anggota TNI untuk selalu hadir bersama masyarakat, memberikan aksi nyata kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga yang mendapatkannya. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, kepedulian Pangdam 9 Udayana kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kodim 1629 Sumba Barat Daya memberikan rasa bahagia kepada keluarga Lukas Leluwunda. Lukas Leluwunda, warga Obatanarara, Desa Watu Kaula, dengan penuh air mata mengucapkan rasa bahagianya kepada Pangdam 9 Udayana dan Dandim 1629 Sumba Barat Daya yang telah membangun rumah layak huni untuk keluarganya. Ia mengaku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan satu unit rumah permanen yang dibangun oleh anggota TNI Kodim 1629 Sumba Barat Daya. Ia mengaku hanyalah seorang petani yang berpenghasilan sangat rendah, sehingga jangankan untuk membangun rumah, untuk makan sehari-hari pun ia masih sangat kesulitan. Ia memiliki 6 orang anak yang masih sangat kecil. Ia dan istrinya hanya seorang buruh tani. Memiliki rumah yang layak adalah impian keluarganya. Ia bersyukur melalui TNI, akhirnya mimpi untuk memiliki rumah permanen yang layak boleh terjawab. Kepada Bapak Pangdam yang memberikan bantuan kepada saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Dandim SPD yang sudah memberikan bantuan kepada saya. Dan juga Bapak TNI yang anggota Kodim 1629 Sumba Barat Daya yang sudah memantau saya. Berterima kasih banyak bahwa rumah saya sudah dikerjakan dengan bantuan tenaga maupun secara apapun. Saya berterima kasih banyak sesuai kemampuan saya. Dan juga kami berterima kasih bapak-bapak yang bisa bantu saya dari Tungkong juga. Dan itu keluhan kami dari sekeluarga. Dan sebelum saya mohon maaf lahir dan batin. Saya berterima kasih kepada Bapak Pangdam karena Bapak Pangdam bisa melihat warga saya di desa binaan yang dalam keadaan ekonominya rendah. Namun dengan bantuan ini saya sebagai Babinsa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam karena bangunan ini telah dibuat. Kedepannya harapan saya sebagai Babinsa di sini, masyarakat banyak yang tergolong rendah ekonominya. Jadi kedepannya kalau bisa Bapak Pangdam tolong bantu kami Babinsa dan masyarakat di sekitar Kodim 1629 yang kami bina. Dandim 1629 Sumba Barat Daya Letkol CZI Novi Kurniawan mengaku bahwa program tersebut merupakan program Pangdam 9 Udayana untuk membangun rumah yang layak bagi keluarga yang tidak mampu. Ia mengaku saat ini Kodim 1629 Sumba Barat Daya tengah membangun 2 unit rumah warga yang berkategori sangat miskin. Kedua rumah tersebut tengah dibangun oleh anggota TNI bersama warga. Kerja kolaborasi oleh warga sangat memberikan dampak pembangunan di wilayah itu. Dandim mengaku bersyukur melalui program tersebut, akhirnya warga di sekitar Kodim 1629 Sumba Barat Daya yang masih tinggal di rumah tidak layak akhirnya bisa dibuatkan rumah yang jauh lebih baik. Ia juga berharap kerja kolaborasi dari Pemda Sumba Barat Daya sehingga semakin banyak rumah warga yang bisa direhab antara Pemda dan TNI di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, jadi ini adalah program rehabilitasi untuk rumah tidak layak ini yang menjadi program dari Bapak Pangdam 9 Udayana, di mana di wilayah Kodim 1629 kami mendapatkan tanggung jawab 2 unit rumah, yang mana salah satu ada rumah dari Bapak Lukas. Bapak Lukas ini tinggal di dekat Kodim, kondisi rumahnya sangat-sangat tidak layak, sehingga kita masukkan dari dalam program rehab rumah tidak layak huni ini. Ya, Kodim mendapatkan jatah 2 unit, yang satu rumah Bapak Lukas, kemudian ada lagi satu rumah dari Bapak Moses. Dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT.
Pemirsa, orang muda Katolik Mamsena, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan bakti sosial dan berbagi kasih bersama masyarakat yang bekerja sebagai pemulung di Desa Toplopo. Mewujudkan rasa kasih sayang dengan sesama, kumpulan orang muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Mamsena, Kecamatan Insana Barat, Timor Tengah Utara, melakukan sejumlah aksi sosial bersama masyarakat Desa Tuplopo yang bermukim di sekitar area tempat pembuangan sampah atau TPA. Dipimpin salah satu imam paroki, Pater Crispianus Leo, SVD, para pemuda-pemudi yang tergabung dalam OMK tersebut melakukan kerja bakti, membersihkan sampah yang berserakan di pinggir jalan, dan melakukan pelayanan kesehatan serta membagikan paket sembako. Sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, dan bantuan makanan lainnya. Yang pertama kita sedikit merasakan dengan membantu membersihkan sedikit sampah yang berada berserakan sedikit ini. Lalu kemudian dengan membagi sedikit sembako untuk orang-orang sini, kemudian ada kegiatan pelayanan kesehatan dengan yang tidak. Jadi baik Pater, tadi sembako itu berapa banyak yang dibagi di sini? Sekitar 20-an lebih. Ada 7 kakak, tapi ada orang tua yang tergabung sini, akhirnya dibagikan semua lalu dengan anak-anak di dalam. Kehadiran OMK Paroki Mamsena bersama salah satu imam ini dirasakan sebagai sebuah berkat Tuhan. Warga pemulung di lokasi TPA Tuplopo mengaku terharu dan berterima kasih atas bantuan yang mereka dapatkan. Untuk Pater ini artinya kami terima kasih banyak karena artinya mungkin jalan Tuhan sehingga Pater dia datang ke sini. Kami juga tidak tahu bahwa Pater datang ini mau tujuannya untuk apa. Tapi ternyata ini hari Pater datang artinya bukan apa, tapi artinya bantuan sedikit pun berikan untuk kami di sini di tempat pemulung sampah ini. Berprofesi sebagai pemulung di lokasi tempat pembuangan akhir sampah tentunya sangat rentan terhadap berbagai virus penyakit. Maka itu para pemulung yang ada diharapkan bisa mendapatkan perhatian pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara rutin. Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, misa Rabu Abu merupakan awal dari masa Prapaskah. Umat Katolik memasuki masa tobat 40 hari sebelum Paskah. Umat Katolik di seluruh dunia hari ini memperingati Rabu Abu sebagai hari pertama mengawali masa Prapaskah. Umat Katolik yang menghadiri misa Rabu Abu menerima abu di dahi dengan tanda salib sebagai pengingat dan tanda pertobatan serta penyesalan akan dosa-dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan. Misa Rabu Abu di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang dipimpin Romo Rudi Cunglake dan diiringi paduan suara dari SMP Katolik Santa Maria Assumpta. Dalam homilinya, Romo Rudi Cunglake mengatakan manusia berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Dosa memisahkan manusia dari Sang Pencipta. Momen Prapaskah mengajak semua umat untuk berbalik, bertobat dan berpuasa. Melalui berpuasa manusia mengevaluasi kehidupannya. Berpuasa hendaknya bukan sekedar kewajiban agama, namun berpuasa merupakan wujud pengendalian diri. Tahun ini, puasa dan pantang lebih difokuskan kepada kepedulian terhadap lingkungan dan alam. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, Rabu Abu awal masa Prapaskah dan dimulainya masa puasa dan pantang sekaligus sebagai retret agung iman Katolik dengan mempersiapkan diri dalam menyongsong Paskah yang dihayati dengan pertobatan serta laku puasa dan pantang. Ribuan umat di Gereja San Juan Lebao, Keuskupan Larantuka merayakan Misa Kudus Rabu Abu yang ditandai dengan penandaan abu di setiap dahi umat sebagai awal Prapaskah yang dijalankan selama 40 hari ke depan menuju Trihari Suci Paskah. Romo Sylvester Helan dalam homilinya menegaskan, setiap pribadi hendaknya dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah sebagai kesempatan istimewa untuk membina pertobatan dengan tobat dan mati raga demi mendekatkan diri dengan Tuhan.
Karena puasa tidak sekedar menahan diri dari rasa lapar dan haus, tetapi lebih pada pemaknaan puasa sebagai bagian dari ibadah dengan menghadirkan Tuhan dalam keseharian seperti dikala kita merasakan lapar dan haus, dengan menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Karena sebagai orang Katolik, berpuasa tidak sekedar kewajiban agama yang dilaksanakan untuk dilihat dan dipuji orang. Maka lakukanlah puasa dan pantang sebagai kerinduan untuk selalu mengalami kedekatan dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup. Dan semua yang kita lakukan adalah sebuah gerakan bersama untuk sebuah latihan rohani. Dan dengan cara itu kita memperbiasakan pekerjaan, tindakan, dan karya itu sebagai tugas kita, bukan hanya dilakukan di masyarakat ini, tetapi menjadi kekhasan yang harus kita buat dalam hidup. Olehnya Romo Sylvester Helan pun berharap momen Rabu Abu dengan memasuki masa Prapaskah ini hendaknya dijadikan sebagai retret iman dalam mendekatkan diri dengan Allah sebagai sumber kekuatan keimanan segenap umat Katolik dengan menapaki perjalanan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan Guru Pembebas sejati umat manusia. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Felmi Laubela. Dan saya Feni Doh mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.